Hai, saya Dodi. Pernah merasa meskipun sudah bekerja keras, uang yang kalian hasilkan masih belum cukup? Saya juga pernah merasakannya. Sejak memulai investasi pada tahun 2013, saya belajar bahwa kesuksesan finansial bukan hanya soal making money, tapi juga cara untuk saving money dan juga cara untuk growing money secara efektif. Dan benar saja setelah menerapkan 6 strategi ini, net worth saya tumbuh berkali-kali lipat dari 2017 hingga saat ini di 2024. Nah, di video ini saya akan berbagi secara gratis 6 rahasia keuangan yang telah membantu saya, dan hopefully ini juga akan membantu kalian mengelola keuangan menjadi lebih baik. Yuk kita mulai. Seringkali kehidupan orang kaya yang kita bayangkan biasanya seperti ini. Kalau punya banyak uang, pasti punya mobil sport, jam tangan mahal, dan liburan mewah di kapal pesiar. Simbol-simbol kemewahan ini sering dianggap sebagai ukuran kesuksesan finansial. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa untuk menjadi kaya, maka harus terlihat kaya dengan gaya hidup glamor dan barang-barang mewah. Namun anggapan ini seringkali tidak sesuai realita. Contohnya saja Mike Tyson pernah punya kekayaan 7,5 triliun rupiah, tapi kehilangan sebagian besar kekayaannya karena gaya hidup mewah dan bangkrut pada 2003. Johnny Depp dengan kekayaan 9,75 triliun juga menghadapi masalah serupa akibat lifestyle dan pengelolaan finansial yang buruk. Berdasarkan riset dari buku The Millionaire Next Door yang mensurvei banyak dari jutawan di US, ternyata lifestyle mereka itu jauh dari yang kita bayangkan. Mereka lebih memilih mengendarai mobil yang hemat dan terjangkau seperti Toyota atau Honda, mengenakan jam tangan seperlunya, dan lebih menghargai waktu berkualitas dengan keluarga dan teman dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong, investor saham sukses di Indonesia, the goal is to be rich, not to look rich. Andrew Hallam misalnya hanya merupakan guru SMA biasa di Singapura, tapi bisa mencapai kebebasan finansial karena hidup hemat, sederhana, dan pintar menyimpan serta juga diinvestasikan. Di Indonesia sendiri ada juga Pak Samuel Ray yang sukses meraih kebebasan finansial dengan hidup frugal dan berinvestasi sebagai karyawan. Rahasia pertama ini sangat erat kaitannya dengan saving money. Banyak orang yang terlihat kaya karena gaya hidup mewah, tapi sebenarnya untuk mencapai hal itu mereka justru lebih boros sehingga jauh dari kekayaan yang sesungguhnya. Untuk menjadi kaya beneran, kalian harus membangun kebiasaan hidup sederhana dengan save more dan spend less. Jadi rahasia pertama yang harus diingat adalah menjadi kaya bukan terlihat kaya. Next. Banyak orang menabung setiap bulan dan harapan bisa membangun kekayaan dalam jangka panjang. Tapi yang seringkali tidak disadari adalah ada beda yang cukup besar tergantung pada di mana uang itu kita tempatkan. Mari kita lihat contoh 3 orang ini. Ada Bob, Anthony, dan Jennifer. Mereka menabung 1 juta rupiah setiap bulan selama 30 tahun tapi dengan cara yang berbeda. Bob misalnya menabung di rekening tabungan dengan bunga 1% per tahun. Anthony menaruh uangnya di deposito dan return 4% per tahun. Jennifer memilih berinvestasi di pasar saham dan return rata-rata 12% per tahun. Setelah 10 tahun, perbedaan hasil dari ketiga investasi tersebut mulai terlihat. Bob memiliki 126 juta rupiah, Anthony mencapai 147 juta rupiah, dan Jennifer sudah memiliki 230 juta rupiah. Namun disinilah kekuatan dari compound interest itu bekerja. Pada akhir 30 tahun, Bob ternyata hanya memiliki 419 juta rupiah, Anthony memiliki 694 juta rupiah, tapi Jennifer itu punya 3,5 miliar rupiah, 7 kali lipat lebih tinggi daripada Anthony. Inilah perbedaan yang signifikan bahkan ketika mereka semua menabung dalam jumlah yang sama setiap bulan. Itulah yang kita katakan sebagai keajaiban dari compound interest. Dan apa yang membuat compounding bisa begitu kuat? Jawabannya adalah waktu. Dengan memberi investasi lebih banyak waktu untuk bisa bekerja, compound interest dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Inilah cara efektif untuk growing money. Menumbuhkan kekayaan tidak melulu soal seberapa besar kalian saving money saja, tapi juga bagaimana kalian memanfaatkan waktu dan compound interest untuk membuat uang bekerja lebih keras. Jadi, rahasia kedua adalah manfaat the power of compound interest. Semakin awal mulai, semakin besar hasilnya. Next. Banyak orang yang merasa nyaman dengan penghasilan tetap, berpikir itu saja sudah cukup untuk menjaga stabilitas finansial. Namun kenyataannya, bergantung pada satu sumber penghasilan itu bisa beresiko. Inilah yang saya sadari pada tahun 2016, di mana pada saat itu saya mulai bertanya ke diri saya sendiri, bagaimana caranya agar saya bisa punya lebih dari satu sumber penghasilan. Saya sadar bahwa hanya mengandalkan satu sumber saja, meskipun memang stabil, itu tidak cukup untuk jangka panjang. Maka saya mencari cara untuk membangun berbagai keran penghasilan atau stream of income. Nah, dalam satu buku yaitu Cash Flow Quadrant, saya belajar bahwa keran penghasilan itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah employee atau menjadi pegawai, di mana penghasilan aktifnya itu dapat dari pekerjaan tetap. Yang kedua, self-employed atau bekerja secara mandiri, di mana penghasilan aktif itu dari usaha yang kita kelola sendiri. Dan yang ketiga adalah business owner atau pemilik bisnis, di mana penghasilan aktif kita itu datang dari bisnis yang dijalankan oleh tim yang kita bangun. Dan yang terakhir adalah investor, kita mendapatkan penghasilan pasif dari investasi. Nah, sejak saat itulah saya menerapkan konsep ini dalam hidup saya. Sebagai employee, saya bekerja sebagai dosen yang dapat gaji
gaji bulanan. Sebagai self-employed, saya menghasilkan dari menjadi content creator. Sebagai business owner, saya menjalankan bisnis jasa konstruksi, dan sebagai investor, saya mendapatkan penghasilan dari bunga deposito, dari dividen, dan juga dari kupon obligasi. Dengan membangun penghasilan dari keempat kuadran, jika salah satu sumber terganggu, masih ada sumber-sumber lainnya yang bisa menopang keuangan kita. Namun, membangun keran-keran penghasilan ini butuh waktu dan konsistensi. Waktu yang kalian habiskan dari jam 7 malam sampai jam 10 malam setelah pulang kerja akan sangat menentukan masa depan kalian di 10 tahun ke depan. Jika kalian isi dengan nonton drakor berepisode-episode, scroll TikTok tanpa tujuan, dan hal-hal lain yang tidak produktif, maka kalian menyia-nyiakan peluang untuk membangun penghasilan tambahan. Mulailah dengan hal-hal berikut. Yang pertama, kalian bisa kembangkan skill baru yang bisa mendatangkan penghasilan seperti skill desain, coding, editing, skill jualan, dan lain-lain. Yang kedua, pelajari cara untuk membangun bisnis sampingan, dan yang ketiga, belajar tentang keuangan, pelajari cara investasi yang benar. Di sini skill saving money dan growing money saja juga nggak akan cukup jika yang kalian hasilkan itu terlalu sedikit. Bagaimana caranya mau nabung dan invest kalau gajinya aja masih pas-pasan dengan kebutuhan sehari-hari? Itulah sebabnya making money lewat berbagai keran penghasilan adalah kunci untuk membangun fondasi finansial yang kuat. Jadi rahasia ketiga, bangun multiple stream of income. Next. Berapa banyak sih uang yang sebenarnya dibutuhkan agar kita bisa berhenti bekerja dan hidup dari investasi? Ternyata faktor penentunya bukan dari penghasilan kalian, tapi dari seberapa besar biaya hidup yang harus ditanggung setiap bulannya. Semakin besar biaya hidupnya, maka semakin besar pula uang yang kalian perlu siapkan. Nah, kenalkan ada satu konsep penting, yaitu the 4% rule. Konsep ini sederhana tapi sangat berguna dalam menentukan kapan kalian bisa mencapai financial freedom. Bayangkan kalian punya aset investasi dan aset ini menghasilkan return setiap tahun. Jika kalian bisa menarik 4% dari nilai investasi tersebut setiap tahunnya, dan 4% itu cukup untuk menutupi biaya hidup kalian, maka kalian bisa dikatakan bebas finansial. Dengan kata lain, kalian bisa berhenti bekerja dan fokus pada hal-hal lain yang kalian ingin kejar. Rumusnya sederhana, 4% dari aset investasi harus sama dengan biaya hidup setahun. Maka aset investasi yang diperlukan adalah 25 kali biaya hidup setahun. Misalnya, biaya hidup saya adalah 4 juta per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, itu akan menjadi 48 juta rupiah dalam setahun. Untuk mencapai kebebasan finansial dengan the 4% rule, maka saya perlu mengkalikan angka ini dengan 25. Hasilnya, saya butuh 1,2 miliar sebagai FI number atau Financial Independence number saya. Ini adalah tabel untuk berbagai macam pengeluaran beserta dengan FI numbernya. Nah, di sini kita bisa belajar kalau semakin boros pengeluaran, semakin banyak uang yang harus dikumpulkan untuk bisa bebas finansial. Setelah mempelajari bagaimana making money, saving money, dan growing money di rahasia-rahasia sebelumnya, the 4% rule ini memberikan panduan untuk tahu garis finish kalian. Setelah sudah tahu FI number, kalian bisa atur seberapa cepat atau lambat langkah kalian untuk mencapai kebebasan finansial. Jadi rahasia keempat, gunakan the 4% rule untuk menemukan FI number dan gunakan sebagai panduan untuk mencapai financial freedom. Next. Layaknya tubuh kita, kondisi keuangan juga harus dicek secara rutin melalui financial check-up untuk memeriksa seberapa sehat atau seberapa sakit keuangan kita. Sebenarnya ada banyak sekali indikator untuk financial check-up ya, tapi kalau bagi saya pribadi, indikator yang paling mudah yang menandakan kalau keuangan kita sehat adalah net worth yang selalu bertumbuh. Net worth adalah nilai kekayaan bersih kita atau selisih antara aset yang kita miliki dengan hutang yang kita tanggung. Misalnya kalau kita punya deposito 100 juta rupiah, obligasi 100 juta rupiah, dan saham 100 juta rupiah, total aset kita jumlahnya 300 juta rupiah. Nah, kalau kita masih ada cicilan 100 juta rupiah, maka net worth itu sama dengan aset dikurangi utang, yaitu 200 juta rupiah. Ini berkaitan erat dengan rahasia keempat, di mana kita bisa menggunakan the 4% rule untuk menemukan FI number atau angka kebebasan finansial kita. Nah, dengan terus melacak net worth kalian, maka kalian bisa melihat seberapa cepat ataupun seberapa jauh kalian mendekati garis finish. Apakah net worth kita bisa bertambah secara konsisten? Jika iya, itu artinya kita semakin dekat dengan kebebasan finansial. Saya pribadi mencatat net worth itu sejak 2017 dan saya catat pakai Google Spreadsheet. Ini adalah contoh Google Spreadsheet saya dan di atas itu saya catat yang namanya aset. Saya rincikan asetnya mulai dari tabungan, kemudian ada obligasi, ada reksadana, dan juga ada saham. Di sini saya hanya sengaja masukkan aset liquid saja yang saya gunakan untuk investasi, bukan aset-aset lainnya seperti rumah ataupun mobil. Kemudian di bagian bawah itu ada hutang, di mana isinya adalah segala macam cicilan dan juga hutang saya pribadi. Dan kalau kita kurangkan aset dengan hutang, maka ketemulah yang namanya net worth. Kemudian saya lakukan pencatatan rutin, bisa kadang sebulan sekali, kadang 2-3 bulan sekali. Dan juga saya buatkan grafik antara waktu dan total net worth supaya saya bisa melihat tren dari net worth saya pribadi. Dan di sini bisa kelihatan ada kenaikan tren dari net worth saya sejak 2017. Tapi memang di 2020 ada penurunan yang cukup dalam ya, karena aset yang saya miliki itu sebagian besar berupa saham, dan dimana pada saat itu pasar saham lumayan turun banyak. Nah, berangsur-angsur pulih setelah 2020, aset saya semakin meningkat
meningkat di puncaknya di tahun 2024. Salah satu kebahagiaan terbesar adalah dengan melihat net worth kalian bertumbuh dari waktu ke waktu. Ketika kalian melihat kekayaan kalian bisa bertambah, rasanya seperti menyaksikan kerja keras kalian secara nyata. Ini ada satu video dari Pak Samre dan saya benar-benar setuju ya dengan video ini. Cobain deh kalian tracking net worth bulan ke bulan. Bikin yang rapi, bikin spreadsheetnya sehingga kalian bisa lihat pertumbuhan kekayaan kalian bulan ke bulan. Percaya sama gue, kebahagiaan melihat kekayaan bersih kalian bertumbuh bulan ke bulan itu happy-nya jauh lebih lama daripada belanja apapun. Mau belanja gadget, mau beli experience, beli tiket konser, 2-3 minggu pulang konser, 2-3 minggu pegang gadget baru, jadi biasa lagi. Tapi membuka tracker net worth setiap bulan dan melihat hasil kerja keras kalian bertumbuh ya secara kehitung jelas, itu kebahagiaan yang terus bertambah-tambah setiap bulannya. At least that's my experience. Ada yang udah pernah coba, mungkin ngalamin atau berpendapat beda, boleh share di komen di bawah. Jadi rahasia kelima, lakukan financial check up secara rutin untuk terus memantau pertumbuhan net worth kalian. Next. Menyambung dari rahasia kedua tentang compound interest, memang semakin besar return maka semakin terasa juga compoundingnya. Tapi return tinggi juga sering berarti resiko yang kita tanggung semakin besar. Itulah mengapa penting memahami tujuan investasi dan profil resiko kalian. Ingat, compounding itu bukan sprint tapi maraton. Kalian tidak harus selalu mengejar return tertinggi kalau memang kalian sendiri belum siap. Terkadang yang terbaik adalah berinvestasi dalam instrumen yang kalian pahami dan sesuai dengan toleransi resiko kalian. Saya pribadi memang jujur banyak investasinya di saham, tapi setiap orang punya batas kenyamanan yang berbeda-beda. Sebagian mungkin nyaman dan fluktuasi pasar, sementara yang lain lebih memilih instrumen investasi yang lebih stabil. Nah, bagi kalian yang ingin investasi lebih aman tanpa harus khawatir soal fluktuasi pasar, di channel saya sudah ada banyak pembahasan tentang deposito, reksadana, dan juga SBN retail. Tapi ada satu alternatif lainnya yang nggak kalah menarik dan bisa dicoba, yaitu deposito BPR. Banyak yang mungkin belum tahu, tapi BPR seringkali menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada bank-bank besar, yaitu bisa sampai 6,75%, dan ini sepenuhnya dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah. Tapi salah satu kelemahan dari deposito yang diterbitkan oleh BPR adalah akses BPR yang cenderung terbatas dan kantor cabangnya juga nggak banyak. Di samping itu, BPR ini juga kurang populer di mata masyarakat karena dianggap sebagai bank kecil. Untungnya saat ini sudah ada marketplace untuk deposito dari berbagai macam BPR yang bisa kita akses dari aplikasi yang akhir-akhir ini saya gunakan, yaitu Deposito BPR by Komunal. Di aplikasi ini, investor bisa membuka deposito BPR dengan lebih mudah dan lebih praktis ke lebih dari 370 BPR dan BPR syariah terseleksi di seluruh Indonesia. Kita tidak perlu repot lagi untuk cek satu persatu BPR mana yang memiliki produk deposito sesuai dengan yang kita inginkan. Deposito BPR by Komunal siap membantu proses seleksi dan kurasi terhadap BPR-BPR di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik. Nah, di aplikasi Deposito BPR by Komunal akan ditawarkan pilihan produk deposito BPR dengan bunga hingga 6,75% per tahun, lebih tinggi daripada bank umum lainnya tapi tetap aman karena dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Investor pemula bisa mulai membeli dari nominal 1 juta rupiah saja dengan tenor bervariasi, ada yang 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Caranya cukup mudah, download aplikasinya dan kita bisa pilih depositonya secara online tanpa harus ke bank. Saya pribadi taruh sebagian portfolio investasi saya ke deposito BPR Kirana Indonesia yang kasih bunga 6,75% per tahun dengan tenor 3 bulan. Buat kalian yang mau mencoba, ada cashback Rp100.000 dengan pakai kode referral Dodi. Kalian bisa saving dan growing money kalian cukup dari satu aplikasi, Deposito BPR by Komunal, karena di aplikasi ini bisa menabung lebih aman tapi dapat keuntungan yang dapat menumbuhkan nilai uang kalian layaknya produk investasi. Jadi, rahasia keenam, pahami tujuan investasi dan profil resiko kalian. Dengan begitu kalian bisa memanfaatkan compound interest secara efektif tanpa mengambil resiko yang tidak perlu. Jadi tips mana yang sudah kalian terapkan? Feel free untuk tulis di komen ya. Saatnya kalian mulai berubah dan mulai jalankan ke-6 rahasia finansial ini satu persatu, dan semoga perjalanan kalian untuk mencapai financial freedom itu bisa terwujud. Oh ya, sedikit pengumuman, channel Dodi Bicara Investasi juga punya yang namanya DBI Merch, di mana kalian bisa beli baju-baju dengan desain unik ini di Tokopedia. Linknya saya taruh di deskripsi. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.